Indonesia, dengan ribuan pulau dan ragam budaya, memiliki batik sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi simbol identitas, kreativitas, dan persatuan. Di tengah globalisasi, menjaga warisan ini melalui pendidikan multikultural sangatlah penting. Batik Tasikmalaya yang berakar dari tradisi Sunda memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh budaya Cirebon, Yogyakarta, dan Solo. Motifnya yang terinspirasi alam mencerminkan kearifan lokal yang harmonis dengan lingkungan. Dari masa kolonial hingga kini, batik Tasikmalaya terus berkembang, mempertahankan nilai tradisionalnya sambil berinovasi. Kini, ia semakin dikenal di kancah nasional dan internasional sebagai simbol budaya Sunda. Setiap motif batik memiliki banyak sekali cerita. Batik Tasikmalaya dengan motif Sukapura mencerminkan keseimbangan alam dan nilai luhur masyarakat Sunda. Batik dengan motif payung gelis mencerminkan keindahan alam, budaya lokal, serta diibaratkan seperti bunga yang melambangkan keanggunan dan burung yang melambangkan kebebasan. Selain itu, ada juga batik Megamendung Cirebon yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Batik tidak hanya milik Indonesia saja. Kini, ia telah menjadi bagian daripada dunia. Dikenakan dalam peragaan busana, pameran seni, dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya benda. Apakah ada tantangan besar yang diakibatkan oleh globalisasi, terutama dalam menjaga identitas budaya Sunda? Oke, untuk itu sangat ada ya. Era globalisasi kemarin ini kan ada yang namanya dampak corona. Selama dampak corona itu kami hampir off selama 2 tahun. Itu sangat merugikan sekali. Karena banyak pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan karena pemasukan yang semakin minim. Gitu. Terus dari pengaruh luarnya, menjaga identitas itu sangat fatal ya, sangat sensitif. Bahkan sampai saat ini itu ada negara tetangga kita mengakui bahwasanya batik ini berasal dari mereka. Nah, untuk menguatkannya, alhamdulillah identitas batik itu sudah disahkan pada tahun 2009, masuk di UNESCO. Sebagai apa? Sebagai budaya tak benda, warisan budaya tak benda. Itu makanya kita harus bisa menjaga identitas batik ini sebaik mungkin. Apakah generasi muda di sekitar sini masih tertarik untuk belajar membatik dan melestarikan motif khas Dayak? Nah, untuk itu sangat banyak. Karena di CVDC Batik Collection ini kami tidak hanya menjual produk, ya, kami tidak hanya mengembangkan untuk bisnis, tapi kita membuka layanan edukasi bagi siapa saja yang mau belajar tentang batik. Nanti kami akan akan kenalkan sejarah batik dari mana, bagaimana cara membuat batik, proses-prosesnya bahkan kami sampaikan di sini. Jadi alhamdulillah lokal dari kota Tasikmalaya itu sangat banyak. Seperti contohnya dari teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA itu banyak yang tertarik untuk belajar batik. Karena anak-anak zaman sekarang itu belajar di luar rumah itu sangat menyenangkan, apalagi ada program P5 di kurikulum Merdeka. Jadi terlihat nyata faktanya alhamdulillah masih banyak anak-anak muda yang mau untuk belajar batik dan insya Allah bisa melestarikan budaya batik tak benda ini. Bagaimana gitu cara akan menanamkan nilai budaya lokal ini tuh melalui setiap karya batik yang dibuat? Ini karena
menanamkan dari filosofi gambar batik. Seperti kita bisa lihat ini matahan dari motif batik Merak Widing. Nah, untuk dimaknainya kan menggambarkan bumi priangan yang indah dan elok. Nah, kita menyadarkan kepada diri sendiri untuk menjaga dan melestarikan yang namanya alam. Nah, itu kan dampak positif dari yang namanya budaya. Harapan Akang terhadap masa depan batik tradisional ini di era globalisasi ini seperti apa? Ya, harapan saya sih pengen harapannya mudah-mudahan batik ini tetap bertahan, tetap istiqomah, mudah-mudahan bisa dikenal oleh dunia lebih banyak lagi, karena kan sekarang itu mungkin baru beberapa orang dari luar negara itu mengenal batik Tasikmalaya, itu baru beberapa orang. Harapannya mudah-mudahan tetap bertahan dan dikenal oleh seluruh dunia. Jadi prinsipnya mungkin dari lokal. Saat siswa mengenakan batik, mereka tidak hanya memakai sebuah pakaian, tetapi juga membawa nilai-nilai budaya. Batik menjadi bagian dari pendidikan multikultural, mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan memahami kekayaan warisan Nusantara dalam keseharian. Batik Tasikmalaya adalah bagian dari identitas budaya yang menyatukan keberagaman dalam satu benang merah kebudayaan. Dengan mengenal dan mencintai batik, kita tidak hanya menjaga warisan lokal, tetapi juga membangun pemahaman antar budaya dalam dunia yang semakin global.